Tisu magic untuk mengatasi ejakulasi dini, kira-kira efektif atau enggak? Masih bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan teman saya hari ini, Hirjan Anggoro, tukang bobol link-link bokep. Waduh. Hirzan, Ya. kamu pernah dengar ejakulasi dini? Pernah dok? Udah tahu belum bedanya ejakulasi dini sama impotensi? Bukan sama. Beda. Kenapa beda? Masa nggak tahu kamu? Nggak tahu dok. Yang kamu tahu tentang ejakulasi dini itu apa? Cepet keluar gak sih dok? Cepet keluar, Ya. betul. Buatan- Definisi cepetnya? Sedetik keluar. Udah dipegang udah keluar kayaknya. Nggak tahu sih, pokoknya cepet aja katanya Betul. gitu. Nah, kalau ejakulasi dini itu dia cepet keluar. Tapi kalau impotensi itu dia nggak keras. Nggak Kerasnya bisa turun. sama sekali gitu dok. Iya, ada yang bisa keras cuman nggak maksimal. Gitu. Itu impoten. Jadi itu dua hal yang berbeda. Oke, Gitu. oke. Ada orang yang cepat keluar, ada yang dia impoten. Oke. Gitu. Tapi kadang orang yang impoten juga akhirnya dampaknya juga cepat keluar. Oh. Gitu. Tapi aku juga sering nemuin orang-orang ada yang dia ereksinya bagus tapi cepat keluar gitu. Kenapa Cuman, tuh, dok? Ya tadi faktor ejakulasi itu dia luas, Hirzan. Salah satu yang ternyata bisa menyebabkan ejakulasi dini itu adalah keturunan genetik. Serius dok? Iya, faktor keturunan. Ih kasihan juga Kamu ya. pernah nggak nanya ke bapakmu berapa ejakulasinya? Nggak pernah, soalnya nggak pernah ketemu lagi. Aduh, dark banget ya. Sorry ya. Nggak tahu sih, nggak pernah nanya ke adik saya juga belum pernah, nanya ke kakak saya yang sudah menikah juga belum pernah. Cuma kata paman saya yang sering nitip pertanyaan ke dokter Jeb gitu ya, buat dokter Jeb, katanya dia cukup lama katanya. Cukup lama, berapa lama 4 katanya? menit, 5 menit, bahkan 10 menit kata dia. Wih, keren. Iya, biasanya pukulan pertama tuh lama ya. Kalau paman enggak katanya, 10 menit. Enggak tahu ya benar apa enggak ya. Paman Tapi- saya kan tukang kibul tuh. Paman kamu kayaknya ini jujur. Karena apa? Dia bilang, dia lama 45 menit, 10 menit. Itu masih normal. Kadang aku sering orang yang ngibul. Saya lama dok, saya setengah jam, 1 jam. Saya Nah, pernah itu dengar juga besar teman saya kemungkinan. 2 jam enggak lepas katanya. Itu ngibul tuh. Dusta. Bohong. Karena gak mungkin ereksi 2 jam saat gesek-gesek tuh lama. Yang ada keset dong. Bener, Perempuannya bener. gimana? Mau ngocokin 2 jam apa gak pegel tangannya? Capek banget ya. Iya. Berarti Jadi, itu hoax ya, Dok? saya berani jamin itu hoax sih. Atau dia mungkin pakai obat-obatan segala Emang paling macam. lama maksimal berapa, Dok? Gini, ejakulasi dini memang rata-rata tuh orang-orang ya itu 4-5 menit gitu ya. Kalau udah di atas 30 menit itu udah terlalu lama, itu udah merupakan kelainan. Apalagi sampai 2 jam gitu. Emang kamu berapa menit, Zan? Berapa ya? Enggak lama juga, paling ya tadi 3 menit. 3 menit. Berarti udah pernah ngesek dong? Bukan, maksudnya coli. Iya. Wah, Nih jebak terus nih. Dokternya selain manu pasien mencari jebakan juga nih. Batman nih dokternya nih. ejakulasi dini itu nggak bisa dinilai kalau kita coli, Zan. Oh, berarti bukan dari situ. Bukan dari itu Fakta harus yang salah, maaf, guys. Maaf, harus salah. dengan pasangan. Karena kalau kita coli kan sukanya buru-buru. Iya, gitu karena takut ketahuan. Malu kayak aib ya. Ya. Coli itu kayak aib gitu. Kalau Dok. dengan pasangan kan kita lebih ya ada kompromi segala macam. Nah itu yang makanya kriteria ejakulasi dini itu kita harus dengan pasangan. Nggak bisa kamu coli aja, dok saya 1 detik coli kok udah keluar, itu ejakulasi dini belum bisa jadi patokan. Oh, berarti bukan patoknya. Belum, harus dengan pasangan. Kalau misalnya dia kurang dari 1 menit, nah itu udah kriteria dari ejakulasi dini dengan pasangan. Apalagi sampai berulang kali kayak gitu terus. Tapi jangan salah, Zan. Tidak semua ejakulasi dini itu perlu ditangani. Tidak semua. Maksudnya kayak gimana tuh, Dok? Gini, kalau orang ejakulasi misalnya dia 40 detik udah keluar, selalu seperti itu. Tapi dia jago memainkan supaya pasangannya klimaks. Pasangannya enak-enak aja, dia nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah, nggak perlu ditangani, tidak ada masalah. Makanya ya, kalau kita paham teorinya bagaimana cara memuaskan pasangan, ejakulasi itu nggak perlu lama-lama Asik, sebetulnya ya. asik. Cuman memang kadang kalau terlalu cepat banget, misalnya dia belum masuk udah keluar, ada yang kayak gitu, ejakulasi ini berat. Grip. Oh, udah ejakulasi berat. Iya, Ini berat jadi tuh, misalnya Dok, ini vagina, baru di pintunya udah cerot. Ada seperti itu, Zan. Iya, berat banget. Kasihan banget ya, Dok ya. Ada yang dia sudah lama menikah nggak pernah hamil karena apa, selalu ejakulasi ini berat. Pernah nemuin kasus seperti itu. Berarti masukin aja langsung gitu. Iya, Masukin aja ya. gitu. Atau misalnya dia terlalu cepat, misalnya baru 1 detik, 2 detik udah keluar. Itu memang ada ejakulasi ini berat, nah itu bisa mengganggu juga. Gak nyaman Iya. juga untuk prianya ya. Pasti pria gak enak, wanita juga gak puas gitu ya, Dok itu, ya. kalau itu mungkin perlu penanganan. Tapi kalau misalnya dia masih kisaran 1 menit dan tidak ada masalah, itu aman. Karena ejakulasi dini itu sebetulnya tidak bisa mengakibatkan kemandulan. Oke. Asalkan masih bisa keluar di dalam. Gitu Oh, ya. yang penting keluar di dalam. Iya, ya. itu masih tetap bisa punya anak. Makanya ada saya pasangan-pasangan yang ejakulasi dini, dia nggak ada keluhan, istrinya aman-aman aja, bisa punya anak, ya udah nggak ada masalah. Iya, bukan masalah itu. Iya, yang penting lihai, San, cara mainnya. Ini yang saya pengen tahu, Dok. Waduh. Biar kita lihai atau Ya, jago nih, Dok. nanti kita bahas tentang masalah cara memuaskan pasangan Wow, ya. Tapi menarik. sebelumnya kita akan membahas tentang masalah tisu-tisuan. Kau pernah dengar tisu magic nggak?
Tisu magic pernah dok. Nah. Teman saya tuh saya pernah ngergokin dia. Dia kan aku biasanya minjam charger kan saya dok ya. Jadi buka tuh di tas saya ada di paling depan. Saya buka, ih banyak tuh tisu magic dia tuh. Saya bilang, weh buat apa nih Bray? Dia bilang, enggak biasa sama cewek gua gitu katanya gitu. Oh iya biasa udah. apa? Sama cewek gua katanya gitu. Sering sek. Iya teman saya tuh dasar rusak kamu rusak. Iya. Terus kamu pakai juga minjem juga? Enggak, saya nggak pernah sampai hari ini saya nggak pernah beli ya dok ya, nggak pernah beli. Cuman tahu bungkusnya doang dan nggak tahu isinya apa. Tahu nggak fungsinya buat apa? Katanya buat keras kan dok? Buat keras. Keras doang. Oke, jadi itu keliru ya. Tisu magic itu tidak bikin keras. Nah, jawab ya guys. Karena banyak orang juga pas saya cerita, dia udah mengidap impoten ya, sulit ereksi. Dia pakai tisu magic semakin sulit ereksi. Semakin sulit. Karena gini, tisu magic itu dia bikin kebas. Betul dok. Mengurangi sensitivitas penis gitu ya. Nah kalau orang impoten pakai itu, dia makin gak bisa ngerasain sensitivitas. Makin ciut ya dok ya. Iya makin ciut dan makin dok. sulit ngerasain untuk rangsangan saat berhubungan dengan pasangannya. Jadi dia sulit keras. Makanya tisu magic itu bukan solusi bagi orang-orang impoten. Bukan solusi ya guys. Dia biasanya digunakan pada orang-orang yang mengidap ejakulasi dini. Oh itu malah itu yang perlu pakai tisu magic ya dok ya? Kalau saya sih nggak pernah mengeresepkan tisu magic ya, cuman sering digunakan, sering digunakan. gitu ya. Tapi kamu tahu nggak, tisu magic itu ada banyak jenisnya. Mau kan warna hitam doang dok. Wah, jangan salah, ada banyak. Aku udah riset nih, aku udah beli banyak dan ini yang hitam nih. Nah, kok bisa disediain pas konten? Ini yang umum ya. Nah ini satu dulu. Ini satu dulu. Ini paling penasaran. umum ya, yang gambar Ya, cewek ini yang seksi. hitam tadi, ya. Nah ini satu ya. Terus ada varian lain. Varian lain ini S. Ya, ada tulisannya S. Mungkin ada mentol-mentol gitu kali ya. Rokok apa gimana sih? Nanti kita coba. Iya. Kita S. coba gimana coba. Oh iya dah S. Terus selanjutnya nih ada yang merah. Merah ini kalau yang saya baca ya, dia itu katanya ada lubrikannya. Makanya gambarnya ada gambar air-air gitu. Lubrikan itu apa dok? Lubrikan itu pelicin. Jadi pelumasnya biar, mungkin ya. Ada pelumas ekstranya buat pelicin gitu ya. Sama terakhir nih. Kayak udah kayak extra jus ya. Ada tisu ya yang dia itu tipikal when I was a young boy. My MCR. Ya, tahu nggak kamu? Apa tuh? Nah, ini kamu nggak tahu kan ada tisu yang tipe itu ya? Mana ya? Nah, ini. When I was a young boy. Anak imo ini, tisu anak imo. Serius tapi itu dok? Iya, dokter ganti kan? Enggak. Dari sananya itu? Dari sananya, when I was a young boy. Anak-anak imo ini berarti. Terus di kolom komentar, kalau teman-teman anak imo, bener kan menggunakan tisu ini? Tapi kalau tisu magic yang when I was a young boy ini, kayaknya dia ada efek kebalsnya lebih lama nih, kandungan anestesinya. Gitu, karena ada gambar jamnya. Artinya lebih lama gitu. Kirain saya ingat waktu buat sholat. Waduh. Okay. Jadi tisu magic tuh dia kan perannya tuh dia bikin kebas, ada kandungan anestesinya. Nah itu yang bikin akhirnya mengurangi sensitivitas penis sehingga dia bisa bertahan lebih lama gitu ya. Kamu mau coba tisu yang apa nih? When I was a young boy, merah atau apa? Jangan yang bisa, kan biasa udah sering kamu pakai ya. Hah? Biasa sering? Kan tadi saya baru cerita gak pernah. Mau yang mana? Tisu apa? When I was a young boy. Kamu anak imo kan? Bukan saya gak imo, saya popang. Kayaknya apa? Yang S nih menarik. Yang S, oke, yang S. Kan ya. Saya ngerokok mentol ya. Rokok mentol. Dia apa sih cemil apa dulu? Iya, kita buka, kita tes di tangan ya. Nah, oke. Aku yang merah nih. Berarti lebih basah. Dokter saya mau lihat gimana cara makainya, iya. maksudnya. Enggak. Gili banget. Nah, ini kayak tisu basah pada umumnya nih. Ini kayak tisu-tisu yang basah pada umumnya. Coba buka Dan. Oke, kita buka ya. Ya guys, kita lagi unboxing. Oke, kita buka. Sorry ya dok ya berantakan. Wanginya ini kayak tisu-tisu galon. Jangan tisu galon. Wangi tisu galon ini. Tisu galon nih. Soalnya ada antiseptiknya juga dia. Oh ya. Izin saya buka ya dok ya. Nah. Ih. Aduh agak jijik ya guys ya. Sorry ya. Sorry guys agak jijik saya. Oke. Dibuka lebar ya dok? Buka lebar. Nih mulai kebas nih tangan saya nih. Bingung bukanya nih. Oke kita buka. Bismillah. Ada wanginya juga kan? Wangi-wangi. Boleh dicium ya? Boleh. Iya kan? Iya ya. Iya kan? Ada wangi. Itu dingin gak dok? Kalau punya dokter? Dingin. Ini kayak ini saya pegang ya. Ini lebih dingin coba pegang dok. Ya kan? Oh iya. Makanya es bro. Iya. Yang Gini. mau penisnya kayak di kutub utara pakai ini. Kita coba ke tangan ya. Nah, katanya diusap-usap ya. Jadi ngusapnya itu dari kepala penis sampai ke batang. Nah, diusap aja udah ya. Nah,
Sama ya nih. Konten apa ini, ya Allah ya Rabbi, ini dokter nih konten apa aja. Jadi dia ini selain ada kandungan anestesinya juga ada antiseptik pembersih gitu. Cuman jangan dibuat bersihin biasa aja kalau biasa orang mau berhubungan gitu ya. Nah, udah diusap di tangan ya. Cara makainya adalah setelah ya. Nih, kita buang aja ke belakang ya. Setelah dibuang gitu ya. Ini jangan langsung dipakai San, masih basah-basah gini. Oke. Karena kalau langsung dipakai basah-basah gini, Lecet. bukan lecet, kena ke pasangan, vagina pasangan. Oh kebas. Kebas, pasangannya tuh malah gak ngerasain gesekan penis kita. Mau 1 jam pun dia ngerasa, apaan nih gak ada rasanya. Nah itu, jadi setelah dipakai ini, biarkan dulu kira-kira 15-20 menit. Oh lama juga dok ya. Lama. Oh berarti sebelum main ya. Betul, Sebelum ngajakin main istri iya. ya. Kayak aku mau panasan gitu Iya. ya. Oke. Masih belum ngerasa apa-apa kan tangan ya? Belum. Tunggu, nanti kira-kira 5 menit kamu ngerasa tangan kita ini lebih kebas. Tunggu aja ya. Jadi setelah 15-20 menit ya, nanti baru dia dibilas dengan air. Oh berarti gak bisa, bukan dilap-lap langsung masukin, enggak ya? Enggak. Ditungguin dulu, Iya. dicuci lagi pakai air. Cuci air baru berhubungan. Tujuannya adalah supaya ini kering dulu. Kenapa nunggu 15 menit? Tunggu anestesinya dia bekerja masuk ke kulit penis. Iya, gak ada yang instan ya dok ya? Iya, nggak ada yang Benar. Cuma mie aja yang instan. Tisu juga gak instan ya. Setelah dia menyerap masuk 15 menit udah kerja, baru dicuci air untuk Oke. bersih, dibilas bersih. Baru setelah itu dia coba untuk berhubungan seksual. Gitu cara kerja untuk pakai tisu magic, nggak yang langsung buru-buru. Tadi kalau kesalahan kita langsung buru-buru, akhirnya pasangannya malah Merasa sudah kebas juga. puas, merasa kebas juga. Oh gitu. berarti bener ya kalau misalnya habis pakai itu dioralin mulut pasangannya? Iya, betul. Oh itu betul ya dok ya? Kalau misalnya nggak bersih, kita anunya masih basah-basah di oral ya, pasangan kita malah makan mie nggak ada rasa. Kok gak ada rasanya sayang gitu ya? Pernah ya? Enggak, saya denger juga Oh. kata teman saya. Oh, Tenang kata aja teman. dokter, gak usah dijebak. Tapi tisu magic ya aku baru tahu juga banyak orang gunain tuh untuk sehari-hari ketika kalau misalnya dia main bola tarkam. Iya saya pernah denger kan. Di lutut katanya dok, biar Ah. benturan gak terlalu berasa gitu. Iya, karena tadi prinsipnya dia anestesi, bikin dia agak kebas, mengurangi nyeri segala macam. Makanya ada orang yang gunakan tisu magic untuk itu. Gitu luas karena berarti prinsipnya enggak apa-apa ya dok ya? Maksudnya enggak salah ya? gini, Atau gimana? hati-hati ya. Karena tisu magic ini ya, kalau pengalaman aku ya, dia kan ada kandungan anestesi dan juga ada antiseptiknya. Pada beberapa orang tuh sering dia ada yang kulitnya tuh dia sensitif. Akhirnya ya? Nah, akhirnya dia bikin jadi meradang. Bisa jadi ada reaksi alergi segala macam, malah nggak nyaman. Makanya kalau aku sih hati-hati. Aku pribadi nggak pernah ngeresepin ya atau nganjurin pasien pakai tisu magic sebetulnya. Cuman ini karena populer di masyarakat, makanya saya pelajari juga cara makainya. Oh, gitu. iya, Mau iya. Zan tisunya nih? Masih banyak kok yang lain. Enggak dok, udah kenyang saya. Oh, udah kenyang. Udah cemilin tadi. Ya kalau mau apa-apa sebetulnya Zan. Bau mentolnya nih, ini kalau teman-teman bisa nanti cari aja ya. Iya, yang ada tisu varian yang es ya. Yang es. Dingin ya. Emang dingin banget sih. Bener. Udah mulai kebas di tangan saya ya Kerasa guys kan? ya. Mulai kebas. Kayak kita tuh kayak apa ya? Kayak Beda nih. Beda. Ini kalau dipegang sini ini agak gimana gitu. Nah. Kalau di sini nih yang berasa mulai gimana gitu. Iya. Nah itu kalau dimasukin dia akan mengurang gesekan-gesekannya. Nah itu tadi gimana caranya tisu magic tuh bisa bikin lebih lama gitu. Oh, tadi kan disampaikan dokter di episode sebelumnya gitu. Yang penting kan, yang penting pasangan klimaks aja Aman. Aman, Makanya kalau menurut aku ya tisu magic tuh karena mungkin banyak pria tuh insecure dengan durasi ejakulasinya. mungkin lebih ke teman-teman cowoknya kali ya dok ya. Sering geng-gengnya kan, aku 20 menit, 30 menit sering ya sombong-sombong 2 hoax. jam ya. 2 jam bro. Iya padahal ya aku gak yakin juga. Atau mungkin dia tuh sering banyak orang-orang tuh karena ngeliat di film porno Zan ya. Oh iya. Jadi memang ada istilahnya tuh ejakulasi dini yang dia tuh subjektif. Perasaan dia ejakulasi dini padahal normal. Karena dia sering melihat dari konten-konten pornografi, dia ngeliat ada yang bisa sampai 20 menit, 30 menit. Itu bener gak sih dok? Kalau aku orang-orang Eropa itu bisa. Ya tadi mereka pasti akan menggunakan obat-obatan tersebut karena sebetulnya rata-rata ejakulasi dunia itu 4 sampai 5 menit. Rata-rata ya. Ya mungkin beberapa orang ada yang dia bisa lebih lama gitu ya, tapi nggak banyak. Tapi kadang mereka di industri pornografi tuh obat-obatan tuh banyak digunain. Obat-obat kuat Dan gitu itu ya. lumrah aja di film itu ya dok ya. Betul, karena untuk industri hiburan. Tapi sekali lagi itu bukan patokan yang normal karena banyak orang akhirnya yang jadi minder kadang anggap di film bokep aja dia bisa sampai berjam-jam. Kok aku 2 menit 3 menit udah keluar, 4 menit udah keluar. Akhirnya itu yang sering bikin minder dan ngerasa ejakulasi dini. Padahal kalau dia tahu cara memuaskan pasangan 4 menit 5 menit gak apa-apa. Pasangannya udah puas, udah beres. Saya tapi sempat minder sih dok, karena kan benar kata dokter ngeliat konten itu mindernya maksudnya gini. Saya kan tadi saya bilang kan
coli ya. Nah. Kayak bentar banget keluar saya bilang kan. Nah. Gimana sih kalau punya istri nanti istri saya nggak merasa puas bla 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 gitu. Oke, Ternyata oke. itu bukan patokan ya, Dok, Bukan ya. patokan, tapi hati-hati. Kadang ada juga loh wanita yang mungkin dia karena sering nonton bokep ya, dia berpatokan, oh suamiku nanti bisa juga nih. kayak bokep." Wanita-wanita. Jangan sering-sering nonton bokep. Iya, ada yang seperti itu. Dia ingat, di film bokep nih 20-30 menit nih bisa Iya, ya. iya. Apalagi penisnya panjang-panjang. Iya. Terus dia nikah lihat suaminya, kok gak kayak standar Eropa gini. Kok nggak standar film sih Iya, 4 ini menit gitu keluar. ya. Nah itu jadi film bokep itu salah satu acuan yang buruk. Masalahnya banyak Acuan orang tuh buruk. menggunakan film bokep itu sebagai edukasi untuk berhubungan seksual. Tapi sekali lagi itu bukan pedoman yang bagus sih, Irsan. Karena banyak Oke. orang akhirnya minder. Contohnya pada yang wanita tadi, dia jadi malah menganggap suaminya harus kayak film bokep gitu ya. Padahal ya itu bukan patokan. Makanya kalau saran aku untuk masalah seksual ini sangat penting kita memahami bagaimana yang normal, bagaimana yang enggak. Kalau tadi ejakulasi 45 menit normal, udah nggak ada masalah. Jangan malah mempermasalahkan. Kadang orang mempermasalahkan karena standar itu, akhirnya dia pakai yang produk-produk segala macam, minum obat kuat segala macam, padahal tubuhnya normal. Itu yang nggak baik, Irsan. Oh, Gitu. jadi minim ini ya informasi ya, Dok ya. Betul. Akhirnya terjawab nih ternyata. Iya. Kalau 4 menit 5 menit nggak apa-apa guys. Yang penting pasangan kamu merasa klimaks mantap. Iya. Jadi itu aja ya tentang masalah ejakulasi dan tisu. Dokter Kerasa kebasan. kebas. Aduh enak banget nih ya. Abis ini dipukul juga gak kerasa Beli ya. habis dibeli ya. Jadi Varian beli. S sama When I Was We Young Boy. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menyaksikan.